Pak, ini kan banyak yang beri ucapan ke Bapak dari netizen, harapan, doa untuk Bapak. Mungkin Bapak bisa nyapa teman-teman di TikTok dan di Instagram. Halo teman-teman Gen Z yang ramai di TikTok, terima kasih dukungannya. Saya akan pastikan doa Anda, kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap. Pagi Pak. Baru siap. Oh, gue suka. Nah, gimana nih melihatnya banyak banget yang mengidolakan ini dari ibu-ibu Iya. sampai Gen Z. Iya, gue suka. Sudah seharusnya kita ketika diberikan amanah seperti itu. Udahlah udahlah. A ya A, B ya B ya B kayak gitu ya. Pak Purbaya ini cukup menarik. Itu yang dibutuhkan sama masyarakat, karakter dan kondisinya seperti itu. Gak usah kebanyakan bicara manis-manis di media kalau ternyata ujung-ujungnya pahit. Udah, bicara yang realnya aja apa adanya. Oh, bisa dibilang kayak Pak Purbaya ini udah kayak artis ya. Banyak yang mengidolakan ini. Ya karena kan kaget dengan performance-nya, dengan karakternya yang seperti itu. Apalagi dengan banyaknya perubahan-perubahan. Ya bismillah, bismillah. Saya juga sebagai mewakili pemerintah daerah berharap ini semua baik-baik saja. Transfer daerah juga insya Allah tidak terlalu lama dikuranginya. Mudah-mudahan dikembalikan seperti semula karena memang jujur kita butuh di daerah transfer dari pusat. Tapi ini sesuatu angin segar. Performance karakter dari Menteri Keuangan kita ini sesuatu yang berbeda. Itu yang tadi saya bilang, itu yang dibutuhkan sama masyarakat dengan kondisi sekarang. Sekarang ini juga dikenal dengan gaya cowboy ya. Ya, itu yang tadi saya bilang berkali-kali. Performance-nya sesuatu yang berbeda lah. Jadi kita yang tadi berarti untuk perubahan di Indonesia juga ke depannya. Insya Allah, kita terus berharap. Saya yang sudah masuk ke dalam mewakili pemerintah daerah Kabupaten Cianjur terus melakukan perbaikan-perbaikan. Ya. Yang paling terpenting prosesnya satu demi satu kita lakukan. Apalagi dengan maksudnya dengan anggaran negara ini juga membantu. Ya semua kan serba terbatas sekarang. Transfer dari pusat terbatas, semua juga terbatas, efisiensi. Ya gimana caranya dengan keterbatasan itu kita bisa memilih skala prioritas apa yang ingin kita lakukan untuk masyarakat. Gimana caranya uang yang kita keluarkan kemanfaatannya benar-benar untuk masyarakat banyak, bukan untuk orang per orang atau lembaga per lembaga. Gimana caranya kita keluarkan uang itu, program kita itu bermanfaatnya untuk banyak orang. Ya, oke. Siap. Apa sih mungkin sedikit dong melihat gimana nih Menteri Keuangan kita yang baru nih banyak banget diidolakan dari mama sampai Gen Z nih, anak-anak muda nih banyak mengidolakan nih. Saya pribadi, melihatnya. Kalau berpendapat Pak Purbaya keren ya. Dia punya cara tersendiri untuk menyampaikan strategi ya keuangan negara seperti apa ya, belanjanya bagaimana, memperhatikan keuangan negara seperti apa. Keren aja sih, ada sesuatu yang baru lah yang kita lihat dari sosok Pak Purbaya. Ya mudah-mudahan gaya keren ini, gaya yang beda ini betul-betul bisa membuat Republik kita ini betul-betul bisa semakin baik ke depannya. Tapi bisa dibilang nih kayak diidolakan banyak ibu-ibu nih sama Gen Z kayak artis nih, melihat Iya, gimana karena Mas memang Yani? itu tadi, menurut saya Pak Purbaya ini genuine ya. Maksudnya dia alami, karakternya seperti itu, tidak dibuat-buat, cara dia menyampaikan juga seperti itu ya keren aja sih kalau menurut saya. Dijuluki kayak cowboy nih. Keren lah. Ya kita tidak melihat bagaimana cara dia, tapi bagaimana impact Perubahannya dari apa ya? yang dia laksanakan dengan cara-cara dia sendiri gitu. Keren sih Pak Purbaya, top. Tapi melihat perubahan, melihatnya gimana sih jadi perubahan di Indonesia ini jadi kayak kelihatan nggak sih dengan pergantian Menteri Keuangan ini? Mungkin ya kalau kita secara psikologi masyarakat kita ini memang butuh yang figur-figur yang memang dianggap segar, fresh gitu loh ya, yang tidak normatif, yang tidak protokol gitu kan. Ya ini mungkin sudah perkembangan zaman gitu kan, jadi
masyarakat kita rindu tokoh-tokoh, sosok-sosok yang beda, yang bisa memberikan sesuatu yang memang saya kira tidak bertele-tele, penyampaiannya juga tidak basa-basi gitu kan, tidak semuanya harus normatif